Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nanda Pertiwi dengan nomor NIM 20343031. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika, program studi Teknik Informatika Non-Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang teori NP dengan mata kuliah teori bahasa dan automata dengan dosen pengampu PAIP. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, kinerja suatu algoritma diinput berdasarkan kebutuhan waktunya. Sebagai fungsi ukuran masukannya 1N. Nah, kebutuhan waktu algoritma yang dihitung dari jumlah komputasi yang dilakukan oleh algoritma untuk menyelesaikan persoalan sebagai fungsi dan himpunan masukannya itu. Nah, berdasarkan kebutuhan waktunya, algoritma untuk menyelesaikan persoalan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu algoritma waktu polinom atau dan yang kedua yaitu algoritma waktu non-polinom. Nah, algoritma waktu polinom yaitu ini adalah merupakan algoritma yang kebutuhan waktunya dibatasi oleh polinomial, dan algoritma waktu non-polinom yaitu algoritma yang kebutuhan waktunya dibatasi oleh non-polinomial. Nah, selanjutnya yaitu polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi polinom sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu n. Nah, yang berikutnya yaitu non-polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi non-polinom sebagai fungsi dari ukuran masukannya. Nah, berikutnya yaitu sebelum kita membahas tentang si PM problems ini, kita akan membahas dulu yaitu P problems. P problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Nah, persoalan keputusan ini hanya memiliki dua jawaban, yaitu yes or no, atau ya atau tidak. Yang kedua yaitu persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Nah, contohnya yaitu persoalan searching. Contohnya yaitu mencari matriks dalam sebuah array yang jawabannya yang sudah pasti ya atau tidak. Nah, yang kedua persoalan tes bilangan prima. Nah, berikutnya yaitu persoalan uji kesamaan dua matriks. Lalu, nah, bagaimana dengan persoalan keputusan lainnya? Nah, apakah si traveling salesperson di decision problem atau TSDPP termasuk P problems? Nah, jawabannya yaitu meskipun belum ada orang yang menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom, namun tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa TSDP ini tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Nah, ini berarti TSDP mungkin dapat dimasukkan ke dalam P problems atau tidak. Jadi kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam P, mungkin juga tidak. Selama kondisi ini masih berlangsung, yaitu di mana kondisi meskipun dalam waktu ada orang yang belum menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom ini.
Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas NP problem. Nah, NP problem ini bukan kependekan dari non-polinomial, tetapi NP problems ini merupakan non-deterministic polinomial. Nah, jadi NP ini berkaitan dengan algoritma deterministik atau yang lebih tepatnya lagi non-deterministic polynomial time algoritma, yaitu adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Nah, algoritma non-deterministik ini ada dua tahapan. Yang pertama tahapan menerka, yaitu bersifat non-deterministik. Yang kedua yaitu verifikasi, yang bersifat deterministik. Jika tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial, maka itu disebut sebagai algoritma non-deterministik yang waktunya polinomial. Di sini juga terdapat kata-kata verifikasi. Verifikasi dalam waktu polinomial. Nah, apa sih itu verifikasi dalam waktu polinomial? Nah, yaitu jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. Nah, ini juga berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam polinom. Jadi, memverifikasi itu bukan berarti kita menebar suatu solusi, tetapi kita memeriksa solusi itu benar ataukah salah solusi tersebut. Nah, untuk memeriksa solusi itu, algoritmanya kita menggunakan polinomial. Oleh karena itu, NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang diselesaikan oleh non-deterministic polynomial time algorithm. Nah, untuk memberikan gambaran seperti apa sih verifikasi dalam polinomial tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh graf. Yang pertama yaitu graf yang tidak berwarna. Contoh verifikasi pada pewarnaan graf, yaitu periksa apakah graf G yang berisi himpunan VE di bawah ini dapat diwarnai dengan 3 warna sehingga tidak ada dua simpul bertetanggaan bersamaan warnanya. Nah, misalkan graf G ini diperiksa apakah benar graf G ini hanya bisa diwarnai oleh 3 warna tersebut, atau lalu kita kemudian lakukan verifikasinya. Nah, ternyata memang benar si graf G ini bisa diwarnai dengan 3 warna dan tidak ada simpul yang bersinggungan karena warna yang sama. Nah, memeriksa apakah dua simpul bertetanggaan warna sama kompleksnya, yaitu kita verifikasi jawabannya. Asesmen simpul-simpul dengan 3 warna adalah benar. Nah, berikut memeriksa dua simpul bertetanggaan berwarna kompleksitasnya OE sama dengan polinomial. Nah, E di dalam kurung ini merupakan jumlah sisi grafik tersebut. Lalu, contoh verifikasi pada satisfiable probable atau yang disebut dengan SAT. Nah, di sini ada gambar di mana X ini merupakan himpunan variabelnya dan C merupakan klausanya, dan di klausa ini ada 3 buah. Nah, lalu kita periksalah apakah assignment
bergandengan di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 juga sama 1. Itu memberikan jawabannya C, sama dengan true, yang artinya si C ini satisfies. Nah, penjelasannya yaitu lalu kita verifikasi dengan memasukkan di mana X1, X2, dan X3 ini yang bernilaikan 1 ini ke dalam si klausa ini. Nah, ternyata menghasilkan di mana si C ini adalah jawabannya true. Nah, mengaksesmen C ini setiap bit raw-nya dengan nilai X1, X2, X3 ini itu menghasilkan konsta. Sedangkan ini berarti polinomial. Nah, verifikasi jawabannya asesmen C dengan nilai-nilai kebenaran tersebut menghasilkan C true 01. Nah, sayangnya menemukan solusi untuk kedua persoalan di atas sangat sukar dari memverifikasi jawabannya. Nah, sebagian besar pengambilan keputusan termasuk ke dalam kelas NP. Nah, contohnya persoalan kelas NP ini yang pertama yaitu TSDP sebab jika diberikan solusi sebagai sebuah tekanan tur, maka dibutuhkan ON untuk memverifikasi solusinya. Yang kedua, integer knapsack decision problems. Nah, TSDP sendiri sudah kita bahas pada slide yang sudah lalu, yang tadi yang pertama. Nah, di mana TSDP ini bisa diselesaikan dengan algoritma non-deterministik pada tahap verifikasi untuk memberikan solusi itu kebutuhan waktunya polinomial. Nah, apa sih hubungan kelas P, NP, dan dengan NP? Kenapa nggak dibahas saja di pembahasan ini NP sesuai dengan judulnya tadi? Nah, P adalah himpunan dari NP atau P sama dengan NP. Nah, alasannya pertama karena setiap persoalan keputusan yang kompleksitas itu dapat diverifikasi solusinya dalam waktu polinomial. Nah, solusi persoalannya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Yang kedua adalah dalam waktu polinom persoalan P tidak ada tahap menerka. Jika digambarkan di diagram Venn pada gambar di sebelah penjelasannya, di mana kelas P terdapat di dalam kelas NP. Nah, jadi bagaimanakah jika persoalan di luar P dan P ini itu tidak termasuk ke dalam solusi persoalan? Lalu P sama dengan NP mengindikasikan dua hal, yaitu P sama dengan NP improper subset atau P sama dengan tidak sama dengan NP, di mana atau P ini sama dengan NP yang berarti proper subset. Nah, berikutnya, tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P sama dengan NP atau P sama dengan P. Nah, pernyataan apakah P sama dengan NP adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer. Pertanyaan ini sangat penting sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan NP. Karena itu, jika P sama dengan NP, maka betapa banyaknya persoalan-persoalan keputusan yang dapat dipecahkan secara mampus
dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Dan namun kenyataannya banyak para ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP ini. Karena itu, cukup aman kalau kita mengasumsikan saat ini bahwa P ini tidak sama dengan NP. Nah, lalu berikutnya, adakah persoalan yang tidak termasuk ke dalam NP? Jawabannya yaitu yaitu persoalan unsolved file. Contohnya halting problem. Nah, P yang dimana P sama dengan NP. P sama dengan NP ini adalah P merupakan improper subset atau si P tidak sama dengan NP, di mana P himpunan bagian NP atau kata lain P adalah proper subset. Nah, dari gambar yang di samping ini sudah jelas yang dari penjelasan gambar di samping ini. Jadi, jika digambarkan kelas P ini berada di dalam kelas NP dalam diagram Venn ini. Nah, cukup kita gambarkan seperti gambar ini di mana P itu berada di dalam lingkupan ruang NP ini. Nah, lalu yang di luar P apakah itu berada di persoalan apa gitu. Nah, yang berada di luar dari lingkupan persoalan ini bukan merupakan persoalan putusan, termasuk di dalamnya halting problem. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Anissa Nanda Pertiwi, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.